Assalamualaikum, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai surat pribadi dan dinas. Simak sampai habis supaya dapat memahami dengan utuh. Halo semua, jumpa kembali bersama saya Sela Pratamawati. Pernahkah kalian menulis surat? Tahukah kalian jika surat sebagai alat untuk mengungkapkan aspirasi, misalnya surat untuk pemimpin kita? Selain mengungkapkan aspirasi, surat juga dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh. Jika kalian ikut sebuah ekstrakurikuler, misalnya teater, surat penting untuk korespondensi dengan sekolah lain yang ada ekstrakurikuler yang sama. Oleh sebab itu, kalian perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat. Kemampuan menulis surat sangat diperlukan untuk semua profesi. Saya Sri Lestari. Apa itu surat? Surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis untuk menyampaikan maksud tertentu. Fungsi surat 1. Sebagai sarana komunikasi yang efektif, praktis, dan ekonomis. 2. Menjadi wakil pembuat surat yang mengandung pesan. 3. Dijadikan sebagai bukti yang mengandung kekuatan hukum. 4. Mengingatkan seseorang akan aktivitasnya pada masa lalu. 5. Menjadi surat jaminan, misalnya surat keamanan dan gadai. 6. Menjadi alat promosi. 7. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena selembar surat dapat mewakili pembuat surat. Tujuan menulis surat 1. Memberitahukan. 2. Mengingatkan. 3. Menanyakan. 4. Menjawab. 5. Meminta. 6. Menawarkan. 7. Memerintahkan. 8. Memutuskan. 9. Memanggil. 10. Melaporkan. 11. Memesan. Syarat surat yang baik 1. Jelas kepada siapa, apa isinya, siapa pengirim, dan siapa penerima. 2. Singkat berisi informasi yang diperlukan, tidak menggunakan kata-kata mubazir. 3. Lengkap memuat seluruh informasi yang akan disampaikan. 4. Sopan bijaksana dalam mengemukakan gagasan. 5. Menarik, artinya kertas dan sampul yang sesuai dan serasi, ditulis atau diketik dengan rapi dan enak dibaca. Surat pribadi adalah surat yang berasal dari seseorang kepada seseorang. Berikut adalah struktur surat. Surat dinas berupa surat resmi yang menyangkut kedinasan, misalnya kenaikan pangkat, perpindahan pegawai, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam menulis surat dinas adalah surat dinas ditulis atas nama instansi, lembaga, atau negara. Berikut susunan surat dinas. Yang pertama, KOP merupakan identitas singkat tentang kantor atau lembaga yang ditempatkan pada bagian atas tengah. Jika ada beberapa lembar, maka KOP suratnya hanya lembar pertama saja. Yang kedua, nomor surat menunjukkan urutan pengeluaran surat. Yang ketiga, hal surat memuat pokok isi surat. Yang keempat, tempat dan tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat. Yang kelima, alamat surat berupa tujuan pengiriman surat. Yang keenam, salam pembuka berupa kata atau dengan hormat. Yang ketujuh, kalimat pembuka surat merupakan bagian awal isi surat, misalnya dengan ini kami beritahukan bahwa. Yang kedelapan, isi surat berupa segala sesuatu yang disampaikan pengirim. Yang kesembilan, kalimat penutup surat berupa bagian akhir isi surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Yang ke-10, salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat. Yang ke-11, tanda tangan terletak di bagian bawah salam penutup.
Yang ke-12, nama pengirim surat, yakni orang yang bertanggung jawab terhadap instansi dalam surat dinas. Yang ke-13, jabatan pengirim surat terletak di bawah nama pengirim surat. Berikut kesalahan dalam penulisan surat dinas. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga dari kelas 20 akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan surat. Baiklah, yang pertama, kelebihan surat. Kelebihan surat yaitu 1. Bersifat formal dan efektif. 2. Memiliki bentuk fisik atau nyata. 3. Lebih bersifat pribadi. 4. Dapat menjangkau daerah yang terpencil. 5. Harga pengiriman yang relatif murah. 6. Lebih terlihat profesional. 7. Dapat dibuat sebagai bukti hitam di atas putih. 8. Dapat digunakan sebagai perwakilan diri atau perasaan. 9. Bisa menjadi aset yang cukup berharga. 10. Menunjukkan keseriusan. Baiklah, itulah beberapa kelebihan dari surat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan surat. Kekurangan surat yaitu 1. Jangka waktu pengiriman yang surat cukup lama. 2. Keamanan surat yang kurang terjamin. 3. Kurang efisien. 4. Cukup merepotkan karena harus ke kantor pos. 5. Memerlukan biaya tambahan. 6. Kemungkinan surat yang dikirim tidak sampai ke tujuan. 7. Pemborosan kertas karena jika salah sedikit harus diulang kembali. Baiklah, itulah kekurangan dan kelebihan surat. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Juanda dari jurusan Teknik Elektro semester 2 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya tentang surat. Surat merupakan alat penyampaian yang sangat murah dan daya jangkau yang lebih luas. Surat juga sering dijadikan bukti hitam di atas putih dalam suatu organisasi, baik swasta maupun negeri. Surat menyurat merupakan budaya yang sudah ada sejak dahulu. Melalui kemajuan teknologi, telah mengenalkan kita terhadap budaya surat menyurat yang lebih canggih. Bayangkan saja, dulu saat kita akan mengirimkan surat dapat memakan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan. Sedangkan pada masa sekarang, surat menyurat telah menjadi lebih mudah karena kita dapat hanya dengan menekan tombol kirim yang ada dan surat akan langsung terkirim kepada penerima. Baiklah, itu saja tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Septiani dari kelas 20 AK1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait tanggapan saya mengenai surat. Presensi penggunaan surat pada saat ini tentu saja sangat diperlukan. Menurut saya, surat memberikan banyak sekali manfaat. Misalnya, yang pertama, memberikan informasi dari seseorang kepada seseorang, kelompok kepada kelompok yang jaraknya berjauhan. Kedua, menjadi alat komunikasi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Yang ketiga, sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Terlebih, pada dunia instansi ataupun perusahaan yang segala sesuatunya memerlukan bukti yang kuat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sela Pratamawati. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman dan tanggapan saya mengenai surat. Nah, pada saat ujian praktik bahasa Indonesia saat saya SMK dulu, kami ditugaskan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Dari situ saya mengerti bahwa pemahaman mengenai surat sangatlah penting. Kita perlu memahami bagaimana teknik penulisan serta pembuatan surat yang baik dan benar.
Nah, surat sendiri memiliki jenis dan format yang beraneka ragam. Untuk itu, kita perlu membuat surat secara efektif dan efisien, sehingga dari segi informasi yang terkandung serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas dapat tersampaikan. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesenjangan informasi antara si pengirim dan si penerima surat. Nah teman-teman, jadi saya harap kita semua dapat mengembangkan pemahaman kita mengenai surat yang nantinya juga akan berguna bagi kita sendiri ke depannya. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan serta tanggapan serta pengalaman saya yang dapat saya ceritakan kepada teman-teman semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tanggapan mengenai surat berdasarkan pribadi saya. Jadi, menurut saya surat memiliki keunggulan, seperti bisa dilihat kapan saja dan bisa dijadikan sebagai dokumentasi yang bisa disimpan. Lalu, surat juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu singkat dalam artian kita tidak bisa menginformasikan lebih banyak berita secara detail, kita lebih menyampaikan topik secara singkat, sistematis, dan rinci. Namun, di era sekarang, surat tidak hanya dalam bentuk kertas, tetapi lebih seperti soft copy yang bisa dilihat menggunakan aplikasi dengan bantuan alat elektronik seperti handphone dan laptop. Baiklah, sekian tanggapan singkat mengenai surat yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.